warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, kami dari kelompok A12 dari Teknik Industri Angkatan 2019 Universitas Sanglang Buana. Di sini saya, Muhammad Aditya Rizky Ramadan, dan teman saya, Muhammad Adi Anasutia Pratama. di sini kami akan menjelaskan tentang akuntansi, responsibility, alokasi biaya, departemen pendukung, dan transfer pricing. Pertama-tama, pertumbuhan organisasi. Seiring pertumbuhan organisasi, ukuran dan lokasi basis pelanggan, penawaran produk dan layanan, tingkat teknologi saluran distribusi, dan jumlah karyawan berubah. Untuk mengatasi perubahan tersebut, manajer harus mengenali kapan dan bagaimana struktur otoritas perusahaan yang diubah untuk mendukung pengambilan keputusan, komunikasi, dan motivasi karyawan. Operasi global menuntut manajer di semua wilayah secara efektif menggunakan sumber daya manusia dan fisik perusahaan. Kostumisasi produk menuntut manajer berhubungan dekat dengan pelanggan dan koordinasi tenaga kerja yang lebih besar dan lebih beragam, menuntut manajer untuk lebih mahir dalam pelatihan dan pengembangan karyawan. Pertumbuhan organisasi membuat ukuran dan lokasi basis pelanggan, penawaran produk dan layanan, tingkat teknologi, saluran distribusi, dan jumlah karyawan berubah. Untuk mengatasi perubahan tersebut, manajer harus mengenali kapan dan bagaimana struktur otoritas perusahaan harus diubah untuk mendukung pengambilan keputusan, komunikasi, dan motivasi karyawan. Salah satu kemajuan paling umum yang dibuat oleh perusahaan dengan pertumbuhan tinggi adalah dari struktur organisasi yang sangat tersentralisasi ke struktur yang sangat terdesentralisasi. Ketika sebuah organisasi memiliki struktur terpusat, manajemen puncak mempertahankan mayoritas otoritas pengambilan keputusan. Ketika manajemen puncak mendelegasikan wewenang pengambilan keputusan kepada manajer, subunit desentralisasi ada. Desentralisasi adalah pemindahan wewenang tanggung jawab dan hak pengambilan keputusan dari atas ke bawah dalam struktur organisasi. Desentralisasi tidak berarti bahwa seorang manajemen unit memiliki wewenang untuk membuat semua keputusan mengenai unit tersebut. Perusahaan yang terdesentralisasi seringkali memiliki fungsi organisasi tertentu, seperti manajemen kas dalam pembelian yang dibuat di lokasi pusat. Desentralisasi dapat dipandang sebagai suatu kontinum. Dengan sentralisasi satu individu, biasanya pemilik atau presiden perusahaan membuat sebuah keputusan besar dan memegang otoritas sepenuhnya dan tanggung jawab penuh atas organisasi tersebut. Struktur organisasi. Organisasi cenderung menyusun diri mereka sendiri menurut faktor sentralisasi murni versus desentralisasi murni. Organisasi yang sepenuhnya terdesentralisasi hampir tidak memiliki otoritas pusat, dan setiap subunit akan bertindak sebagai entitas yang sepenuhnya independen. Sebagian besar bisnis berada di suatu tempat di sepanjang kontinum. Sebuah perusahaan biasanya menentukan tingkat desentralisasi yang tepat berdasarkan kombinasi karakteristik pribadi manajer, sifat keputusan yang diperlukan untuk pertumbuhan organisasi, dan jenis kegiatan organisasi di mana
perusahaan terlibat. Desentralisasi tidak berarti bahwa seorang manajer unit memiliki wewenang untuk membuat sebuah keputusan mengenai unit tersebut. Sebuah survei tahun 2006 menemukan bahwa sepertiga eksekutif keuangan mencantumkan sentralisasi fungsi sebagai prioritas utama perusahaan mereka karena sentralisasi menyediakan kontrol kas yang baik, kontrol resiko operasional yang baik, lapisan pengawasan untuk meninjau informasi dan transaksi, biaya yang lebih rendah, dan pengurangan operasi yang berlebihan. Selanjutnya di sini ada akuntansi responsibility. Sistem akuntansi pertanggungjawaban menghasilkan laporan pertanggungjawaban yang membantu setiap tingkat manajemen yang lebih tinggi berturut-turut dalam mengevaluasi kinerja manajer bawahan dan unit organisasi masing-masing. Laporan tanggung jawab manajer harus mencerminkan tingkat pengaruhnya dan harus mencakup hanya pendapatan dan atau biaya di bawah kendali manajer tersebut. Berikut adalah laporan pertanggungjawaban Juni 2010 untuk perusahaan Dabhen. Selanjutnya, sistem akuntansi pertanggungjawaban membantu manajemen unit organisasi untuk melakukan 5 fungsi kontrol dasar, yaitu menyiapkan rencana, menggunakan anggaran dan standar, dan menggunakannya untuk mengkomunikasikan harapan keluaran dan mendelegasikan wewenang. Kedua, mengumpulkan data aktual yang diklasifikasikan sesuai dengan kegiatan dan kategori yang ditentukan dalam rencana. Sistem akuntansi pertanggungjawaban dapat digunakan untuk mencatat dan meringkas data untuk setiap organisasi. Ketiga, memantau perbedaan antara data yang direncanakan dan data aktual pada interval yang dijadwalkan. Laporan pertanggungjawaban untuk manajer bawahan dan penyelia langsung mereka biasanya mencakup perbandingan hasil aktual dengan angka anggaran yang fleksibel. Sebaliknya, laporan pertanggungjawaban dapat memberikan perbandingan kinerja aktual dengan anggaran induk. Yang keempat, mengerahkan pengaruh manajerial dalam menanggapi perbedaan yang signifikan. Karena kontak sehari-hari dengan operasional. Yang keempat, mengerahkan pengaruh manajerial dalam menanggapi perbedaan yang signifikan. Karena kontak sehari-hari dengan operasi manajer unit harus menyadari adanya perbedaan yang memperbaikinya. Manajemen puncak di sisi lain mungkin tidak tahu tentang varian operasional ini sampai menerima laporan pertanggungjawaban. Pada saat manajemen puncak menerima laporan, masalah yang menyebabkan perbedaan seharusnya telah diperbaiki, atau manajer bawahan harus memiliki penjelasan mengapa masalah tersebut tidak dapat diselesaikan. Yang kelima, melanjutkan membandingkan data dan merespon. Kemudian, pada waktu yang tepat, proses akan dimulai lagi. Atau manajer bawahan harus memiliki penjelasan mengapa masalah tersebut tidak dapat diselesaikan. Selanjutnya, ada jenis pertanggungjawaban. Ada empat jenis utama pusat pertanggungjawaban, yaitu yang pertama ada pusat biaya, yang kedua ada pusat laba, yang ketiga ada pusat investasi, yang keempat ada organisasi alokasi biaya Departemen Dukungan. Dan slide selanjutnya akan dijelaskan oleh teman saya, Muhammad Ripaldi, dari Teknik Industri Angkatan 19.
Silakan untuk Muhammad Rifaldi, waktu dan tempat saya persilakan. Ya, makasih Adit ya. Ada suaranya tadi? Ada. Adit. Sebentar ya. Nah, Saya coba cek dulu. ah, Soalnya ini. ada Adit. Halo, halo. Hai. Halo Adit, ada suaranya Adit? Halo. Ya, ada suaranya. Ada ya. Halo. Kita lanjut ya. Siap. Berarti Kemudian dari pusat biaya adalah unit organisasi yang manajernya memiliki wewenang hanya untuk mengeluarkan biaya dan secara khusus dievaluasi berdasarkan seberapa baik biaya dikendalikan. Kemudian pusat biaya biasanya juga mencakup Departemen Layanan dan Administrasi. Misalnya Departemen Sumber Daya Manusia dan Akuntansi perusahaan dapat dianggap sebagai pusat biaya. Karena unit-unit ini tidak menghasilkan pendapatan dan membebankan biaya untuk layanan, tetapi menimbulkan biaya. Kemudian dalam beberapa kasus, sebuah pusat biaya dapat menghasilkan pendapatan, tetapi pendapatan tersebut tidak berada di bawah kendali manajer atau tidak dapat diukur secara efektif. Situasi pertama ada di perpustakaan komunitas yang disediakan perora khusus dolar pajak properti tetapi tidak memiliki wewenang untuk memungut atau mengumpulkan pajak terkait. Situasi kedua ada di pusat biaya seperti pusat penelitian dan pusat pengembangan di mana output pendapatan atau manfaat yang dihasilkan dari input biaya tidak mudah diukur. Dalam 4 situasi ini, pendapatan tidak boleh dimasukkan dalam laporan akuntansi pertanggungjawaban manajer. Manajer departemen bagaimanapun mungkin tidak memiliki wewenang untuk menyesuaikan harga jual untuk mempengaruhi volume. Dan seringkali mereka tidak berpartisipasi dalam proses penganggaran. Selain itu, manajer departemen mungkin tidak memiliki kemampuan untuk mempengaruhi biaya. Di pusat pendapatan, evaluasi kinerja terbatas karena manajer hanya memiliki kendali atas satu item pendapatan. Kinerja aktual di pusat pendapatan serta di area lain yang memiliki kontrol pendapatan harus dibandingkan dengan kinerja yang dianggarkan untuk menentukan varians dan harapan. Pendapatan yang dianggarkan dan aktual mungkin berbeda karena volume unit yang terjual atau harga unit yang terjual. Untuk membandingkan pendapatan yang dianggarkan dan aktual, komponen harga dan volume pendapatan harus dibedakan satu sama lain. 5 varian harga penjualan dihitung dengan mengalihkan jumlah unit yang terjual dengan selisih antara harga penjualan aktual yang dianggarkan. Variansi ini menunjukkan bagian dari total varian pendapatan yang terkait dengan perubahan harga jual. Varian volume penjualan dihitung dengan mengalihkan harga jual yang dianggarkan dengan selisih antara volume penjualan aktual dan yang dianggarkan. Model untuk menghitung varian pendapatan adalah sebagai berikut. Dalam kebanyakan kasus, pusat pendapatan murni tidak ada karena manajer juga bertanggung jawab untuk mengelola beberapa biaya di pusat mereka. Istilah yang lebih tepat untuk unit organisasi tersebut adalah pendapatan dan pusat biaya terbatas. Dit, lanjut Dit. Kemudian dari pusat laba. Pusat laba adalah unit organisasi yang manajernya bertanggung jawab untuk menghasilkan pendapatan dan mengelola pengeluaran yang terkait dengan aktivitas saat ini. Dengan demikian, pusat laba harus merupakan unit organisasi independen yang manajernya memiliki kemampuan untuk memperoleh sumber daya dengan harga yang paling ekonomis. Yang kedua, menjual produk dengan harga yang akan memaksimalkan pendapatan. Kemudian yang terakhir, memiliki tujuan untuk memaksimalkan keuntungan pusat. Biaya yang tidak berada di bawah kendali manajer pusat laba adalah biaya yang terkait dengan investasi jangka panjang dalam aset pabrik. Sebagai berikut, dengan demikian, evaluasi terpisah harus dilakukan untuk subunit dan manajernya. Lanjut.
Silahkan untuk Muhammad Ripaldi untuk melanjutkannya. Kemudian pusat investasi. Pusat investasi adalah unit organisasi yang manajernya bertanggung jawab untuk mengelola pendapatan dan pengeluaran saat ini. Selain itu juga, pusat investasi adalah manajer pusat yang memiliki wewenang untuk memperoleh dan menggunakan dan membuang aset pabrik untuk mendapatkan tingkat pengembalian tertinggi yang layak atas aset pusat. Kemandirian ini memberi manajer pusat investasi kesempatan untuk membuat keputusan tentang semua hal yang mempengaruhi unit organisasi mereka dan untuk dinilai berdasarkan hasil keputusan tersebut. Karena kedekatan mereka dengan aktivitas divisi sehari-hari. Lanjut lagi Pak Adit ya. Silahkan Ripaldi. Baik. Karena kedekatan mereka dengan aktivitas divisi sehari-hari, manajer pusat investasi harus memiliki pengetahuan yang lebih terkini dan terperinci daripada yang dimiliki manajemen puncak tentang harga penjualan, biaya, dan informasi pasar lainnya. Setelah manajemen puncak mendelegasikan wewenang kepada manajer pusat pertanggungjawaban tingkat yang lebih rendah. Ntar Pak Adit, Pak boleh. Santuikan, brother. Lanjut ya Pak Adit ya. Silahkan Ripaldi. Sebaliknya, setiap manajer pusat tanggung jawab dapat bertindak untuk mengoptimalkan hanya kinerjanya sendiri yang terisolasi dan kinerja pusat tanggung jawabnya. Ada juga tantangan unik untuk desain pusat pertanggungjawaban muncul dari contoh di mana suatu pusat pertanggungjawaban memasuk sebagai besar outputnya ke pusat pertanggungjawaban internal. Dalam menentukan klarifikasi tanggung jawab unit, organisasi seperti itu, manajemen puncak sering membuat penilaian tentang sifat dan tingkat biaya dan pendapatan untuk dimasukkan ke dalam pusat pertanggungjawaban tersebut. Seringkali alih-alih mencoba membuat penilaian kinerja tentang pusat biaya, manajemen membebankan biaya yang terjadi di pusat biaya ke area operasi melalui proses alokasi biaya departemen pendukung. Sebagai alternatifnya, manajemen dapat mencoba untuk menciptakan pendapatan untuk pusat biaya dengan menggunakan sistem penetapan harga transfer internal untuk output berwujud dan tidak berwujud pusat yang digunakan oleh unit perusahaan lain. Lanjut Pak Adi. Kemudian dari organisasi alokasi biaya departemen dukungan juga menimbulkan dua jenis biaya overhead. Yang secara langsung, yang pertama yang secara langsung terkait dengan aktivitas operasi atau yang menghasilkan pendapatan utama. Dan yang kedua, secara tidak langsung terkait dengan aktivitas operasi. Departemen pendukung organisasi mencakup Departemen Layanan dan Administrasi sebagai berikut, yaitu Departemen Layanan adalah unit organisasi seperti pemeliharaan pusat, pemeliharaan teknik, keamanan, dan pergudangan yang menyediakan tugas fungsional khusus untuk unit internal lainnya. Yang kedua, Departemen Administrasi melakukan kegiatan manajemen yang menggantungkan seluruh organisasi dan mencakup Departemen Sumber Daya Manusia, Akuntansi Hukum, dan Asuransi, serta kantor pusat organisasi. Lanjut, Dit. Kesimpulannya akan dilanjutkan lagi oleh Muhammad Aditya Rizky Ramadan. Ya. Lanjut, Dit. Baik, terima kasih untuk Muhammad Ripaldi. Selanjutnya saya akan menjelaskan tentang kesimpulan dari bab yang telah kami jelaskan, yaitu
Seiring pertumbuhan organisasi, ukuran dan lokasi basis pelanggan, penawaran produk dan layanan, tingkat teknologi saluran distribusi, dan jumlah karyawan berubah. Keputusan seringkali perlu dibuat dengan cepat di tingkat daripada di puncak hierarki organisasi. Dengan demikian, salah satu kemajuan paling umum yang dibuat oleh perusahaan dengan pertumbuhan tinggi adalah dari struktur organisasi yang sangat tersentralisasi ke struktur yang sangat terdesentralisasi. Ketika sebuah organisasi memiliki struktur terpusat, manajemen puncak mempertahankan mayoritas otoritas pengambilan keputusan. Sistem akuntansi pertanggungjawaban menghasilkan laporan pertanggungjawaban yang membantu setiap tingkat manajemen yang lebih tinggi berturut-turut dalam mengevaluasi kinerja manajer bawahan dan unit organisasi masing-masing. Laporan tanggung jawab manajer harus mencerminkan tingkat pengaruhnya dan harus mencakup hanya pendapatan dan atau biaya di bawah kendali manajer tersebut. Biasanya, beberapa pendapatan atau biaya unit organisasi tidak dapat dikendalikan penuh oleh manajer unit. Sebagai alternatif, laporan terpisah harus disiapkan untuk unit organisasi dan untuk manajer unit. Sekian kesimpulan yang telah dibuat dari kelompok kami. Mungkin untuk Ripaldi, apakah ada tambahan? Ya, makasih Adit. Mohon maaf juga kalau banyak kesalahan tentang presentasi ini. Terima kasih. Lanjut aja, Dit. Oke, kalau begitu sekian untuk PPT bab ini dan sekian untuk presentasi kali ini. Terima kasih untuk yang telah menonton dan terima kasih untuk semuanya. Sekian dari kelompok saya. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jangan lupa subscribe, comment, and like. Oke, Brody? Ya.